Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Yaya Sunaria, MPD. Yang kami hormati Ibu Dr. Hajah Teti Sutari, MPD. Dan teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Izinkan kami kelompok 7 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil kinerja kami. Oke, kelompok 7 di sini beranggotakan Novi Siti Fatimah, Putri Senita, Raffi Muhammad Alfad, dan Reza Azhari. Berikut foto-foto dari anggota kelompok 7. Novi Siti Fatimah sebagai pemateri, ada Putri Senita sebagai pemateri sekaligus menulis, ada Raffi Muhammad Alfad sebagai moderator dan pemateri, dan yang terakhir ada Reza Azhari sebagai pemateri. Baik, apa saja yang akan dibahas? Oke, yang dibahas di sini ada karakteristik perkembangan anak usia SD atau MI dan implikasinya terhadap pembelajaran. Lalu yang dibahas ada karakteristik, lalu ada perkembangan anak usia SD atau MI, faktor pengaruh perkembangan anak SD atau MI, implikasi karakter terhadap pembelajaran, dan yang terakhir ada faktor penyebab anak sulit untuk berkembang. Oke, selanjutnya ada pengertian karakteristik yang akan dijelaskan oleh Saudari Novi Siti Fatimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu karakteristik. Karakter merupakan sifat batin yang akan memengaruhi segenap pikiran, perilaku, budi pekerti, dan tabiat yang ada pada manusia maupun pada makhluk hidup lainnya. Menurut Kamisa, karakter merupakan sifat kejiwaan, akhlak, serta budi pekerti yang dimiliki seseorang yang membuatnya berbeda dibandingkan dengan orang lainnya. Menurut W.B. Saunders, karakter adalah sifat yang nyata serta berbeda yang mana ditunjukkan oleh seseorang. Karakter tersebut dapat dilihat dari beragam macam atribut di dalam tingkah laku seseorang. Jadi, karakteristik seseorang itu pasti berbeda-beda dan itulah yang menjadikan dalam dirinya sebagai ciri khas masing-masing. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Novi Siti Fatimah. Selanjutnya, dari kedua, ada pengertian perkembangan yang akan dijelaskan oleh Saudari Reza Azhari. Waktu dan tempat disilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberitahukan tentang perkembangan yang terjadi pada individu dan nilai secara fisik, psikis, sosial, dan lainnya. Jenis-jenis perkembangan adalah perkembangan fisik, kognitif, kemampuan sosio-emosional, dan perkembangan perbahasaan. Menurut Desmita, mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan di dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniah menuju Halo? Reza, kemana Reza? Oh, kayaknya Reza keluar ya? Oke. Kita lanjut aja nih ya. Menurut Desmita mengartikan bahwa perkembangan mencakup perubahan fisik dan dalamnya perubahan terjadi secara terus-menerus dari fungsi jasmaniah dan rohaniahnya menuju tahap yang lebih matang. Lalu menurut Dictionary of Psychology,
Perkembangan diartikan sebagai tahapan perubahan progresif dalam rentang kehidupan manusia tanpa membedakan aspek diri makhluk tersebut. Oke. Selanjutnya ada anak usia SD atau MI yang akan dijelaskan oleh saudari Novi Siti Fatimah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu anak usia SD atau MI. Anak sekolah dasar adalah mereka yang berusia antara 6 sampai 12 tahun atau biasa disebut dengan periode intelektual. Pada masa ini, anak akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan psikologis. Kalau pertumbuhan fisik itu biasanya terlihat dari pertumbuhan ukuran tinggi badannya atau timbangan berat badannya. Jika dilihat dari perkembangan psikologis, biasanya anak akan cenderung pemikirannya terbuka dan akan lebih banyak meniru apa yang mereka lihat. Anak juga akan belajar untuk mengenal lingkungannya, baik lingkungan keluarga, masyarakat, ataupun sekolah. Pengetahuan anak pun akan bertambah pesat seiring dengan bertambahnya usia. Keterampilan yang dikuasai pun semakin beragam. Mungkin hanya itu saja. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih kepada saudari Novi. Selanjutnya, ada faktor pengaruh perkembangan anak SD atau MI. Ini akan dijelaskan oleh saya sendiri ya. Oke, faktor pengaruh perkembangan anak terbagi menjadi dua. Ada pola asuh orang tua, dan yang kedua ada lingkungan. Lingkungan terbagi menjadi tiga. Ada lingkungan secara fisiologis, lingkungan secara psikologis, dan lingkungan secara sosiokultural. Yang pertama, pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua merupakan salah satu cara terbaik dalam mendidik anak. Orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam perkembangan anak. Oleh karena itu, orang tua harus memberikan suasana yang kondusif agar si anak mampu berkembang dengan baik. Nah, pola asuh orang tua juga bermacam-macam gitu ya. Jangan sampai anak itu berlebihan itu dididiknya. Misalkan dimanja, jangan terlalu dimanja. Boleh dimanja tapi jangan berlebihan. Lalu sikap keras gitu, atau tegas ke anak. Itu juga boleh gitu sikap itu, pola asuh seperti itu diaplikasikan terhadap anak, tetapi jangan berlebihan sehingga anak ntar bisa stres dengan pola asuh seperti itu. Dan yang kedua adalah lingkungan. Lingkungan secara fisiologis itu mencakup segala kondisi dan material jasmaniah di dalam tubuh manusia, seperti gizi, vitamin, air, sistem peredaran darah, sistem pernapasan, sistem pencernaan, dan lain-lain. Yang kedua ada lingkungan secara psikologis. Nah, lingkungan secara psikologis mencakup segala stimulasi yang diterima individu mulai dari masa konsepsi hingga kelahiran. Stimulasi ini dapat berupa gen, dapat berupa selera, keinginan, atau minat. Dan yang terakhir ada lingkungan secara sosiokultural. Ini mencakup interaksi sosial dalam keluarga, kelompok, masyarakat, sekolah. Jadi mungkin yang lebih dipahami mungkin di sini secara sosiokultural ya. Karena biasanya yang dinilai oleh umumnya gitu, perkembangan anak atau pertumbuhan juga dilihatnya dari sosiokultural dan faktor intern dan extern. Externnya lingkungan, internnya diri si anak. Gitu. Oke. Selanjutnya ada implikasi karakteristik terhadap pembelajaran yang akan
disampaikan oleh Saudari Putri Senita. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya untuk saya, atau memberi waktunya kepada saya. Saya akan membahas tentang implikasi karakteristik terhadap pembelajaran. Tetapi sebelum kepada pembahasan, saya akan menjelaskan dulu apa itu implikasi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, implikasi yaitu berarti keterlibatan. Jadi, yang dimaksud di sini adalah keterlibatan karakteristik terhadap pembelajaran si anak. Menurut Sugianto, pada tahun 2011, ada 4 karakteristik anak yang perlu diketahui oleh para guru. Yang pertama yaitu anak senang bermain. Karakteristik ini menuntut para guru untuk merancang model pembelajaran yang dimana di dalamnya itu ada unsur permainan, supaya si anak tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran. Tetap serius, tetapi tetap santai gitu dalam pembelajarannya. Yang kedua yaitu anak senang bergerak. Orang dewasa masih bisa bertahan duduk dalam jangka waktu yang lama, tetapi beda halnya dengan si anak. Si anak hanya bisa bertahan kurang lebih 30 menit saja. Oleh karena itu, para guru harus bisa merancang model pembelajaran yang menjadikan si anak itu bergerak. Yang ketiga, yaitu anak suka bekerja kelompok. Anak lebih suka bekerja kelompok daripada dia mengerjakan sendiri. Karena ketika dia bekerja kelompok, hatinya itu merasa senang. Dan ketika bekerja kelompok juga, banyak hal positif yang bisa diambil oleh si anak. Seperti si anak bisa belajar sosialisasi, belajar setia kawan, belajar bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, para guru harus bisa merancang model pembelajaran yang di dalamnya itu ada tugas berkelompok atau bekerja kelompok. Yang terakhir yaitu anak suka memperagakan secara langsung. Materi yang disampaikan oleh para guru akan mudah dipahami oleh si anak ketika si anak itu terlibat langsung gitu atau melaksanakan sendiri. Oleh karena itu, para guru harus merancang model pembelajaran yang memungkinkan anak terlibat langsung dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Putri Senita yang telah menjelaskan. Selanjutnya, ada faktor penyebab anak sulit untuk berkembang yang akan dijelaskan oleh Saudari Resa Azhari. Waktu dan tempat disilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab anak tumbuh berkembang. Kegagalan pertumbuhan anak adalah kondisi di mana anak mengalami keterlambatan atau ketahanan pertumbuhan fisik tubuhnya, sehingga perkembangan menjadi abnormal. Penyebab utama adalah nutrisi yang tidak memadai. Dan dokter juga biasanya menyebut anak tersebut itu adalah gagal tumbuh. Gejala penyebab dari anak tersebut adalah encephalopati, gangguan sebelum atau mendekati kelahiran, statis termasuk kelahiran prematur. Jadi yang pertama itu seperti bayi prematur, itu adalah bisa menjadi penyebabnya anak keterlambatan berkembang. 2. Kelainan otak. 3. Kelainan kromosom. 4. Infeksi. 5. Encephalopati progresif, termasuk penyakit metabolik, sindrom, neurataneous, sindrom NET, and hydrocephalus. Itu adalah penyebab faktor anak tumbuh berkembang. Kalau gejalanya, yang pertama ada
dari tinggi, berat badan, dan lingkar kepala tidak cocok dengan grafik pertumbuhan standar. Yang kedua, berat lebih rendah dari grafik pertumbuhan standar atau 20% di bawah berat ideal untuk tinggi badan mereka. Yang ketiga, pertumbuhan kemungkinan telah lambat atau berhenti. Gejala yang dapat dilihat pada anak yang gagal tumbuh adalah yang pertama, sembelit, kedua, nangis berlebihan, badan lesu dan sering ngantuk, 4, sifat lekas marah, 5, menghindari kontak mata, 6, tidak mencapai perkembangan anak pada umumnya seperti merangkak, duduk, jalan, dan sebagainya. Ada juga penanganan karena pemulaan dari kekurangan gizi dapat memiliki efek kerusakan pada perkembangan dini otak. Prosedur cepat dari kasus ini harus dilakukan prioritas dokter dalam evaluasi gagal tumbuh berupa panutan pada asupan gizi, pertumbuhan pola makan, interaksi, dan karakteristik anak. Pemantauan biasanya dilakukan di rumah sakit. Pemantauan pada zat yang keluar masuk dalam tubuh anak terus melakukan sampai penyebab gagal tumbuh ditentukan. Ada juga pilihan obatnya. Yang pertama, dari jenis gagal tumbuh, organik atau non-organik. 2, keparahan dari gejala. 3, kesehatan umum anak. 4, referensi orang tua mengasuh dalam lingkungan keluarganya. Jadi kegagalan tersebut juga bisa disebabkan dari lingkungan hidupnya dan bisa juga disembuhkan dari orang tua tersebut. Terima kasih, hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sazhari yang telah menjelaskan. Oke. Oh, mungkin cukup sekian ya. Untuk saat ini kita buka sesi tanya jawab ya untuk teman-teman. Untuk pertanyaan saat ini hanya 3 dulu saja. Ntar dari 3 pertanyaan kita bisa kembangkan dengan pendapat dari teman-teman dengan tambahan. Atau bisa ada yang mau nyanggah juga. Kurang setuju karena bla 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 gitu. Bisa. Oke, mungkin cukup sekian dari kami kelompok 7. Mohon maaf bila ada kesalahan karena kami masih dalam tahap pembelajaran. Baik, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.